Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kita memulai proses belajar mengajar ini. Alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan bisnis secara sistematis dan komprehensif. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Perencanaan bisnis secara sistematis dan komprehensif. Perencanaan bisnis secara sistematis dan komprehensif, bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Kegunaan, kegiatan penelitian atau bisnis yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan tetap pada jalur yang direncanakan. Pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, alat untuk mencari dana dari pihak ketiga, investor, lembaga keuangan, dan lain-lain. Perencanaan sangatlah penting bagi kesuksesan suatu usaha. Memperlihatkan tiga hal penting: kemana kita akan menuju, di mana posisi kita sekarang, bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Dasar-dasar penyusunan bisnis plan. Dasar-dasar penyusunan bisnis plan. Suatu bisnis plan sebaiknya memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, lembar judul ditambah ringkasan eksekutif. Yang kedua, peluang ditambah dan tawaran-tawaran produk atau jasa yang diberikan atau direncanakan, ditambahkan latar belakang organisasi, analisa kondisi atau pasar internal dan eksternal, formulasi strategi, rencana pemasaran, organisasi produksi, analisis finansial, dan analisa resiko. Ditambah rencana tindak action plan, lampiran, terminologi, data pendukung, dan sebagainya. Ringkasan eksekutif, ringkasan yang menjadi titik perhatian, highlight, perencanaan bisnis. Ditulis setelah dokumen perencanaan bisnis selesai dibuat. Tujuan memberikan gambaran perencanaan bisnis pengusul kepada pembaca. Harus jelas, tepat, dan singkat, maksimal 2 halaman. Mengungkapkan mengapa direncanakan atau bergelut di bidang ini. Cara mengimplementasikan keinginan-keinginan yang hendak kita capai. Peluang dan tawaran, menggambarkan peluang yang ada dalam bisnis yang diusulkan. Sebutkan permasalahan yang ada pada saat ini dan gambarkan produk atau jasa yang berpeluang untuk menjawab permasalahan tersebut. Menggambarkan daerah kegiatan lokal, nasional, internasional yang berpotensi atau menjadi target disertai alasannya. Menjelaskan apa yang diharapkan dari investor atau mitra kerja dan apa yang ditawarkan per investor atau mitra kerja sebagai balasannya. Tawaran tersebut misalnya investor diberikan lisensi, dibantu untuk pemasaran,
keuntungan yang dapat diperoleh, dan sebagainya. Produk atau jasa, deskripsi produk. Memberikan penjelasan singkat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Penjelasan sederhana mungkin tetapi cukup jelas bagi orang awam. Karena investor atau mitra kerja mungkin tidak memahami produk yang ditawarkan. Produk features, keunggulan produk, menjelaskan keunggulan produk yang ditawarkan dibandingkan dengan yang telah ada di pasaran. Produk atau jasa lanjutan, award and endorsement, penghargaan dan pengakuan. Bukti nyata dari keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh, paten, hasil uji coba oleh pihak independen atau perusahaan lain, hasil pilot dan hasil analisisnya. Latar belakang organisasi memperlihatkan organisasi yang akan menjalankan kegiatan atau bisnis ini, memperkenalkan kapabilitas organisasi di bidang yang ditawarkan. Konsep bisnis gambarkan secara ringkas konsep kegiatan yang akan dijalankan. Apa tujuan dan sasarannya serta bagaimana mencapainya. Analisa atau analisis pasar. Perlu dianalisa perubahan yang terjadi di pasar, para key player, leadership, harga, dan biaya atau kompetisi yang terjadi dalam rencana kegiatan atau bisnis ini. Analisis yang dilakukan harus selengkap mungkin, sehingga secara jelas memberikan gambaran pada pengusul sendiri atau investor mengenai potensi dan peluang pasar. Potensial market niche untuk produk yang ditawarkan. Analisis kondisi atau lanjutan. Analisis meliputi tren atau kecenderungan. Dapat dilihat dari segi sosial, teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan. Market need, kebutuhan pasar. Kompetitor analisis, analisa pesaing. Sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing. Analisa kecenderungan environment scanning. Apa yang berubah dalam lingkungan sekitar? Bagaimana perubahan ini berdampak pada rencana kegiatan atau bisnis? Bisa dilihat dari aspek politik atau legalitas, resiko politis, regulasi atau deregulasi, teknologi baru di bidang-bidang terkait, sosial, nilai budaya, populasi dunia, usia pendidikan, dan lain-lain. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan nasional atau internasional, globalisasi, dan lain-lain. Lingkungan, sumber daya alam, migrasi flora fauna, pemanasan global, dan lain-lain. Kesemuanya merupakan faktor yang saling terkait dan berhubungan. Analisa kebutuhan pasar atau market menggambarkan secara jelas kebutuhan pasar akan produk atau jasa yang ditawarkan. Menggambarkan market niche dari produk atau jasa yang ditawarkan. Peluang dan potensi pasar. Potensi pasar. Seberapa banyak produk atau nilai barang yang dibutuhkan pasar? Jumlah penduduk, pendapatan, daerah atau negara dibuat apa lagi? Peluang pasar, harga lebih murah, kualitas lebih baik, produk baru, delivery lebih cepat, dan sebagainya. Sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang telah ada. Kompetitor analisis, berapa pesaing yang ada? Apa kekuatan dan kelemahan mereka? Apa yang mendorong kompetisi? Apa yang menjadi andalan mereka? SWOT analisis mengelompokkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis menjadi faktor internal, strength, weakness, kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal, opportunity and threat,
peluang-peluang, dan tantangan. Strength mengidentifikasi kemampuan yang kita miliki untuk dapat mencapai tujuan atau goals dari organisasi atau bisnis. Mengidentifikasi kompetensi spesial kita yang tidak dimiliki oleh para pesaing kita. Mempertahankan keunggulan bersaing. Terjadi jika pesaing tidak dapat meniru kompetensi spesial kita. Weakness, kelemahan, mengidentifikasi kemampuan yang belum atau tidak kita miliki untuk mencapai tujuan. Mengidentifikasi kompetensi spesial para pesaing. Cara menetralisir kekurangan, meminimalisasi atau menghindari. Opportunity mengungkapkan faktor peluang yang tim di lingkungan ekstern. Jika peluang terlewatkan, maka besar kemungkinannya para pesaing akan memanfaatkannya. Dan kondisi yang ada di luar yang dapat mempengaruhi usaha. Tantangan dapat dinetralisir dengan manajemen yang baik atau hindari. Jika tantangan yang ada sangat kuat, mungkin perlu reorientasi kegiatan atau usaha. Analisa keunggulan bersaing, elemen-elemen keunggulan bersaing, potensi keunggulan bersaing, keahlian, teknologi, sumber daya, dan posisi keunggulan bersaing kapan, di mana, dan bagaimana kita bersaing. Kinerja yang dihasilkan, kepuasan, loyalitas, market share, keuntungan. Formulasi strategi dari hasil analisa situasi di atas perlu di suatu strategi yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.